Gereja JKI Getsemani Pastor Ronald Saragi. Jangan melewatkan setiap kebenaran firman Tuhan lewat begitu saja. Tapi tangkap setiap perkataannya. Sebab firman itu adalah Dia sendiri yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Injil yang adalah kekuatan Allah yang memerdekakan setiap kami. Firman yang adalah kebenaran yang memerdekakan dan memulihkan dan menyembuhkan dan menghidupkan kami. Urapi hamba-Mu Pastor Ronald Saragi Tuhan, biar dia boleh berkata-kata seperti apa yang Tuhan mau katakan dan sampaikan, sehingga setiap firman benih itu tertanam, tumbuh di hati kami, tertanam, berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Berkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami percaya untuk setiap janji-Mu adalah ya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya, ku percaya. Saya menjemput kembali Bapak Ibu semua Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Untuk kami semakin mengenal Tuhan, mengasihi dan mencintai firman-Mu Tuhan. Singkapkan mata kami Tuhan, untuk kami melihat keajaiban daripada firman-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kehidupan ku Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi kami. Hati kami yang hari ini kering ditenangkan, diteguhkan oleh-Mu. Hati kami yang bergejolak dipercaya saat kami datang di hadirat kami mendapatkan kelegaan daripada-Mu. Tuhan, kami bersyukur baru mengenal Engkau. Dan pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk boleh menerima kebenaran firman. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami percaya pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan pada pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang boleh hamba sampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara kasih Tuhan, shalom. Ya, coba ditampilkan kembali tadi yang saya kasih tadi yang. Ya, Bapak Saudara Tuhan, mungkin ada satu perubahan yang mungkin ke depan semakin hari kita semakin kita memperbaiki pelayanan ini, Bapak Saudara. Mungkin selama ini Bapak Tuhan tidak tahu apa sih sebenarnya yang menjadi misinya gereja kita. Jadi ini adalah yang menjadi visi kita adalah meneladani hidupnya. Hidup siapa? Hidup Kristus ya. Dan misi kita adalah menjadikan jemaat yang berjalan dalam kehendak Allah. Tentu misi dan visi kita ini diambil dari nama kita, Bapak Saudara, yaitu namanya Getsemani. Ya. Kalau Bapak Saudara kesam Tuhan bicara Getsemani, apa yang ada dalam pikiran Bapak Saudara Tuhan? Kalau bicara Getsemani, apa yang ada dalam pikiran kita, Bapak Saudara? Halo? Ya, pertama doa. Kedua apa? Ketaatan ya. Dan terakhir dan juga penderitaan ya. Bersama Tuhan, sesuai dengan tema kita bulan ini yaitu tentang doa. Dan saya mengambil tema dalam doa itu yaitu subtemanya yaitu mengapa harus pagi-pagi ya. Mungkin Bapak Saudara tanya, mengapa harus pagi-pagi? Mungkin kemarin Saudara berpikir ini temanya bagaimana ini ya. Oleh karena itu kita mau bahas kenapa sih harus pagi-pagi. Nah, tentu Bapak bersama Tuhan, tema ini diambil dari Markus 1 ayat 35. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak bersama Tuhan. Dalam Markus 1 ayat 35, dikatakan seperti ini di sana. Sudah? Boleh kita perhatikan, mungkin kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, sampai di sana. Yesus berkatakan pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Usaha Tuhan, tafsiran berkata bahwa Getsemani ini telah menjadi tempat Tuhan Yesus berdoa. Kenapa? Tentu Bapak Saudara tidak ada orang tiba-tiba datang ke suatu tempat yang tidak pernah dia datangi. Saudara pasti punya favorit kalau galau, apa yang Saudara lakukan? Misalnya dalam masalah, ada pergumulan yang berat, apa yang Bapak Saudara lakukan? Ada orang pergi ke tempat, tentu tempat yang dia datangi bukan tempat yang baru bagi dia tentunya. Tempat yang biasa, yang dianggap menyenangkan hatinya. Yang kedua, apa yang dilakukan orang? Apa yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus ada berdoa di Taman Getsemani? Yang kedua,
pada saat Yudas dan imam serta tentara Romawi datang, dia tahu datang ke Getsemani. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di sanalah Yesus sedang berdoa. Jadi itu membuktikan bahwa Getsemani adalah tempat Yesus berdoa. Maka nama Getsemani yang saya pakai dulu, yang kita pakai saat ini, Bapak Ibu Saudara, tentu agar kita jemaat ini menjadi jemaat yang berdoa. Tuhan Yesus telah membuktikan, Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita bahwa dia juga adalah berdoa. Jadi dia bukan saja pelayanan, menginjili, tetapi dia juga berdoa kepada Bapaknya. Bahkan dikatakan pagi-pagi benar dia berdoa. Kenapa harus pagi-pagi Bapak Ibu sama Tuhan? Ini yang perlu kita bahas. Ya. Kalau gitu Pak, saya nggak bisa loh Pak kalau saya bangun pagi-pagi. Ya memang itulah sebabnya kita harus tidur cepat. Tapi bagaimana caranya Pak tidur cepat? Ya banyak solusinya. Saudara kasih sama Tuhan, orang-orang yang sering begadang secara medis dikatakan akan semakin cepat serangan jantung. Saya baru tahu ini. Dan kedua bersama Tuhan, ternyata kalau kita tidur cepat, itu membuat sel-sel dalam tubuh kita yang tadinya rusak, yang tadinya rusak itu bisa di-recovery ya. Makanya kalau suka begadang ya, orang itu kelihatan tua ya. Matanya hitam bolak mata di bawah mata itu. Kayak nggak seger gitu. Tapi orang-orang yang tidurnya berkualitas, contohnya jam 10, kalau saya jam 11, itu pun udah puji Tuhan bisa ya. Nah, karena pagi-pagi olahraga itu dan sibuk, akhirnya jam 11 sudah bisa tidur. Walaupun nanti jam 2, jam 3 bisa kebangun gitu. Dan itulah membuat kita semakin hari semakin bisa berdoa. Ternyata penting sekali berdoa. Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita bahwa berdoa itu penting sekali, apalagi doa pagi. Apa sebenarnya yang menjadi kita teladani dalam Yesus, kenapa harus pagi-pagi? Kalau bisa melihat, kenapa sih harus pagi-pagi? Kalau kita orang yang malas bangun pagi, kata kenapa sih harus pagi-pagi? Tapi berusaha Tuhan, kalau kita membiasakan diri pertama untuk pagi-pagi bangun, kita akan cepat-cepat bangun juga pagi. Sama seperti saudara kesuka olahraga, kalau nggak olahraga pasti rasanya kayak ada sesuatu. Apa sih hobi saudara yang saudara lakukan, kalau nggak lakukan pasti ada sesuatu. Saya tuh kalau nggak olahraga sehari, seperti ada utang saya. Gitu. Harus mau 2 jam gitu, mau 2 jam, mau 2,5 jam, itu pulang gitu. Penting saya merasa bahwa udah selesai utang saya. Demikian juga sekarang ini doa pagi juga udah bangun tuh jam 5 gitu. Doa tuh. Walaupun hanya sebentar gitu. Tapi itu menjadi gaya hidup kita lama-lama. Nah, Tuhan Yesus melakukan doa pagi-pagi kepada Bapaknya sebagai manusia ya. Sebagai manusia ya. Manusia, Yesus adalah manusia seutuhnya dan juga dia adalah manusia Tuhan seutuhnya. Jadi jangan memakai, kalau boleh jangan kita memakai Tuhan Yesus manusia 100%. Jadi kalau dihitung nanti Allah 100%, jadi dihitung jadi 200% gitu kan. Jadi kata-kata kita dalam istilah ini kita mungkin pakai bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya. Dia adalah manusia seutuhnya yang bisa merasakan sama seperti kita. Nah, oleh karena itu, pertama kenapa dia bangun pagi Bapak sama Tuhan? Pertama yaitu karena Yesus mau memberikan prioritas pertama pada saat bangun, yaitu bertemu dengan Bapaknya. Ya. Saudara, dia tahu bahwa yang mengutus dia, yang menjadi prioritas dalam hidupnya adalah Bapaknya. Sebagai manusia, seutuhnya dia tahu Bapaknya yang utama. Makanya pada saat matanya melek, dia langsung pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Berdoa kita tahu adalah satu komunikasi tentunya. Dan kenapa pagi-pagi tempat yang sunyi? Di tempat sunyi itu memang ada sesuatu, kadang di sana kita bisa mendengarkan, di kesunyian kita bisa mendengarkan suara hati kita Bapak Saudara. Ya. Saudara kalau ngetik sesuatu kayak tadi saya ketik tadi malam khotbah ini, saya ketik
anak-anak lari-lari saya mesti konsentrasi. Maka tadi pagi saya bangun jam 4, ya habis doa saya ketik lagi seperti sesuatu yang indah yang saya dapatkan, baru beres-beres. Jadi di dalam kesunyian itu kita bisa menghayati dan bisa mendengarkan suara hati kita, bisa merenungkan apa yang kita lakukan dan seperti terbuka semuanya gitu ya. Maka orang Tuhan di kesunyian itu banyak orang menemukan ide-ide. Ada artis-artis, musisi-musisi kalau mau ciptain lagu mereka, termasuk Club Project, saya pernah dengar mereka pergi ke puncak dan mereka di sana retreat ya, di kesunyian, terus mereka di stop handphone semuanya dan mereka baru merenungkan lagu apa yang bisa kita mainkan nanti. Nah, Yesus ternyata bangun pagi-pagi, yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya yaitu Bapaknya. Maka pada saat dia bangun pagi, yang dia ingat adalah Bapaknya. Kenapa? Karena aku dan Bapa dibilang satu dan dia tidak bisa berpisah. Maka dia selalu pada saat dia habis beraktivitas pun nggak usah baca, dia selalu berdoa dulu. Baru setelah beberapa kali berdoa baru menyingkir tempat suci berdoa. Dan pagi-pagi pun dia berdoa. Ya. Jadi Bapak Sampo dalam keimanan kita sebagai orang percaya, doa itu sangat penting. Membuktikan kalau kita membuat Tuhan Yesus membuat Bapaknya skala prioritas pertama, yaitu dengan dia pertama-tama bangun pagi, dia mengingat Bapaknya. Kita bangun pagi apa yang kita ingat? Handphone kita, kerjaan kita. Berarti disitulah prioritas kita. Dia tidak menjauhkan itu. Jadi pada saat dia bangun, yang dia ingat adalah Bapaknya. Dan pada saat dia selesai dalam pelayanannya, yang dia ingat adalah harus berkomunikasi dengan Bapaknya. Saudara, itu seperti kalau kita pergi jauh, keluar kota atau kemana gitu ya. Tiba-tiba kita luar kota, pulang ke rumah, siapa yang pertama kita peluk? Saudara, siapa yang pertama yang saudara peluk? Istri, anak, suami? Kalau saudara peluk anak, berarti itulah prioritas yang ada di hati kita sebenarnya. Kalau kita peluk suami, berarti itu yang pertama. Kalau peluk anjing kita, berarti anjing kita itu yang pertama. Saya kemarin ke Kopeng, saya pulang anjing kami itu gitu, jadi seperti gimana gitu, lari sana lari sini, gitu. Berarti di anjing saya sekali prioritas pertama adalah saya gitu, di hatinya. Karena apa? Dia tahu bahwa hanya saya yang bisa memberikan makan dia, mengurusi dia. Saudara kasih Tuhan, Yesus membuat dia adalah Bapa adalah prioritas yang pertama dalam hidupnya. Tiada yang lain di hatinya selain Bapa. Maka pada saat dia matanya melek, dia ingat adalah Bapaknya. Yang kedua, Bapak sama Tuhan, apa sih yang membuat dia harus bangun dengan pagi-pagi? Yang kedua, Bapak sama Tuhan, agar dia tidak berdosa di hadapan Allah, Bapaknya. Kenapa? Coba kita lihat dalam Markus pasalnya 14. Di sana dikatakan, Markus pasalnya 14. Mari kita buka bersama-sama. Ya. Di dalam Markus pasalnya ke-14 dikatakan pada saat di ayatnya 37 dikatakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi supaya dia tidak berdosa, saudara kesimpulan saya mau tanya, Yesus bisa berdosa enggak? Halo Bapak Saudara,
Bisa berdosa nggak dia? Ada orang berkata nggak bisa karena dia Tuhan. Lah, bisa nggak dia berdosa? Bisa, karena dia manusia seutuhnya. Tetapi syukur kepada Allah sampai akhir kehidupannya di bumi dan dia kembali ke surga, dia tidak pernah berdosa. Itulah sebabnya Bapak Saudara, hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus orang yang berdosa. Kalau Tuhan Yesus berdosa, maka kita tidak akan bisa mendapatkan penebusan. Tetapi dia sebagai manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Karena dikatakan daging lemah. Daging lemah, rohnya penurut lagi. Maka pada saat dia bangun, dia tahu bahwa dunia ini begitu banyak godaan, dunia ini begitu banyak rintangan, maka yang dia tahu, yang kedua selain dia mengingat bapaknya, yang kedua adalah dia tahu bahwa dunia ini bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa. Oleh karena itu, dia harus pergi berdoa. Kenapa dia berdoa? Meminta kekuatan kepada Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, itu bisa kita lihat di Lukas pasalnya yang ke-40 ya. Coba kita buka Lukas pasalnya ke-40. Lukas pasalnya ke-40, iya. Pasal 40 lagi. Ayat 40, ya, ini salah nih, salah. Ya. Kalau saudara kita buka di ini kalau sorry. Ya, di sana dikatakan, di Lukas dikatakan bahwa pada saat dia merasakan kegentaran, ada satu kekuatan dikatakan yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Jadi berusaha Tuhan bahwa artinya kalau kita memiliki hubungan kita, kalau kita berdoa pagi berusaha Tuhan, menjaga kita untuk tidak berdosa. Yesus datang kepada Bapa pagi-pagi sebelum dia melakukan aktivitasnya agar dia tidak berdosa. Karena tadi seperti kita katakan, Yesus bisa berdosa. Karena dia adalah manusia seutuhnya. Dia memakai tubuh. Dalam Filipi dikatakan tubuhnya adalah tubuh yang dipakai adalah tubuhnya kita. Cuma tubuh yang dipakai Yesus adalah bukan tubuh yang rentan dengan dosa. Yang berdosa. Kenapa kita berdosa? Walaupun kita tidak pernah lahir seperti si Adeni lahir. Dia sudah berdosa. Dari mana Pak? Jangan sembarangan. Karena dosa turunan. Nah Tuhan Yesus kenapa dikatakan Maria dikandung oleh Roh Kudus? Kalau dikandung itu hasil daripada Yusuf, maka Yesus berdosa. Tetapi karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus, maka dia tidak berdosa. Maka hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus kita yang berdosa. Maka pada saat Tuhan Yesus, Bapak Tuhan, dia menyampaikan bangun pagi-pagi dan berdoa. Mengapa harus pagi katakan? Dia tidak mau jatuh ke dalam dosa. Dan itu kita bisa lihat dalam Lukas pasalnya yang Lukas 22 coba. Tadi salah nih. Pasalnya yang ke-40. Ya. Di sana
di ayat 39 kata, lalu pergilah Yesus keluar kota dan bagaimana bisa ia menuju Bukit Zaitun, ya. Dan mereka katakan sama dengan yang kita tahu adalah Taman Getsemani. Murid-murid juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian menjauh diri dari mereka, kira-kira seperempat batu jaraknya, lalu dia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Apa pesan Tuhan? Lalu apa yang memberikan apa? Memberi kekuatan kepadanya. Bapak nggak kelar di sini. Ya. Ayatnya yang keempat, 1, coba. Ya. Ayat 43, terus 43. Ya. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi bersama Tuhan, kita bangun pagi, Yesus bangun pagi-pagi agar dia tidak berdosa. Agar dia mendapatkan kekuatan dari surga. Maka setiap harinya dia bisa melewati hari-harinya. Karena dia bangun pagi, dia tahu dunia ini begitu bisa menggoda dia, begitu bisa menjatuhkan dia. Maka pagi-pagi dia bangun supaya dia tidak berdosa kepada Bapa. Dan dia tetap bisa menjalankan rencana Allah, rencana Bapa, yaitu menebus kita, menyelamatkan kita dari kehidupan yang berdosa dan kita bisa diselamatkan. Itu Bapak sama Tuhan. Jadi karena memang kalau Tuhan Yesus jatuh ke dalam dosa, ya tidak ada gunanya. Keselamatan itu akan gak bisa kita nikmati. Tapi karena Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam dosa, maka keselamatan itu bisa kita nikmati hari ini. Dan dia sama sekali tidak tergoda. Walaupun dia digoda pada saat di padang gurun setelah dia berpuasa, dia tidak tergoda. Maka itulah pentingnya dia bangun pagi harus menyerahkan hidupnya. Selain dia prioritas pertama dalam hidupnya Bapa, yang kedua adalah bahwa dia mau minta kekuatan kepada Tuhan, kepada Bapa, agar hari-harinya tidak melakukan dosa. Maka doa pagi itu kita lakukan, dilakukan Yesus supaya tidak berdosa di hadapan Bapa. Dan juga karena apa? Memang secara manusia Yesus pasti punya kelemahan. Maka dikatakan tadi, roh penurut, daging lemah. Kita sudah roh penurut, sudah daging lemah, ya nggak mau lagi berdoa. Maka kita jatuh terus kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau membangun. Yang ketiga bersama Tuhan, berdoa bukan saja hanya komunikasi kepada Allah, tetapi juga berdoa adalah satu di mana kita mendapatkan kekuatan tadi, seperti yang menerima tadi. Maka malaikat memberi kekuatan kepadanya pada saat dia mengalami penderitaan sampai dikatakan peluhnya keluar darah. Maka dikatakan malaikat memberi kekuatan kepada dia. Aku bersama Tuhan, jangan pernah menyepelekan doa. Pada saat saudara hidup dalam kesulitan, hidup dalam susah, Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus adalah penderitaan yang paling menderita bagi manusia di muka bumi. Tidak ada kurasa penderitaan selain penderitaan daripada Tuhan Yesus. Dan di maha taunya dia tahu apa yang terjadi di depan, maka sampai berpeluh. Saudara, kalau malam ini dikatakan kepada Pak Budi, malam ini kamu akan ditangkap. Dan tahu teman-teman udah bilang kalau ditangkap nanti disiksa loh. Nanti digini, bisa tidur Pak? Bisa tidur Pak sih?
gelisah pasti. Kalau bisa mati duluan. Gitu. Ada nggak mati duluan? Ya kan? Saudara, jangankan itu. Saya pernah menjamini teman saya utangnya. Saya yang dikejar-kejar, saudara. Itu gak bisa tidur, mau kabur-kabur kemana, gak ada ongkos ya kan. Mau pulang kemana. Itu gelisah. Kopi yang biasa enak itu pahitnya gak jelas. Tidur juga gak nyenyak, seperti ada orang yang mengejar-ngejar kita. Pasti gak nyaman, Tuhan Yesus tahu keadaannya waktu itu. Sampai berpeluh. Maka yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia berdoa dan malaikat memberi kekuatan kepada. Maka bersama Tuhan, doa menurut bagi saya bukan saja sekedar komunikasi. Tapi doa, di saat kita berdoa, ada satu kekuatan yang kita terima pada saat kita mengadu kepada Tuhan. Gak ada yang amin. Amin. Itu saya rasakan. Dalam hal apapun, coba belajar berdoa. Kalau sedang galau, sedang punya masalah, punya pergumulan yang berat, mari lakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berdoalah. Pada saat kita berdoa, berdoanya jangan hanya Tuhan terima kasih untuk hari ini yang kau telah memberkati aku. Bukan begitu. Kita berseteduh, cari tempat yang sunyi. Tapi Pak di rumah saya gerasak duduk terus Pak. Malam-malam berarti jam berapa? Jam 3 cari. Pak tidur cepat, tidurnya jam 10. Nanti bangun jam 3, jam 4. Coba bersat teduh di sana. Dalam kesunyian. Itu beda. Getsemani ditulis. Di Alkitab bukan sekedar tulis. Saya mempelajari ini bersama Tuhan. Sebulan ini seri kita seri berdoa. Itu saya bisa merasakan dan saya mulai praktekkan. Betapa indahnya ternyata kalau kita berdoa. Kalau hanya berdoa hanya 2 menit, 3 menit, saudara gak mendapatkan apa-apa. Saudara kasih Tuhan, ini ada Pak Martin, dia juga suka nge-gym. Saya udah lama nge-gym saudara waktu di Batam. Di Batam waktu nge-gym, tapi gak dapat apa-apa. Tapi setelah saya nge-gym di sini ada satu yang punya ajarin saya main cara gerakannya. Dikatakan sampai sakit, sampai gak bisa narik lagi. Itu baru pecah. Otot-ototnya baru di situ pecah. Dan ya syukur sekarang udah kelihatan ototnya dikit-dikit. Tapi kalau hanya udah pulang gak akan jadi. Mau 20 tahun pun kita nge-gym gak akan jadi-jadi. Maksud saya gini, berdoa pun kalau saudara hanya berdoa 2 menit, 3 menit, 5 menit. Dalam keadaan sulit atau enggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita memberikan waktu kita setengah jam contohnya. Bisa berjam-jam contohnya. Itu beda. Sedang kita penyembahan. Tapi bagaimana caranya Pak? Coba. Banyak kita gak mendapatkan rohani-rohani yang baik. Kita gak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sebenarnya ada berkat yang banyak. Karena pikiran kita berkat-berkat itu hanya bicara masalah duit. Tapi sebenarnya di dalam doa yang lama kita bisa berteduh dengan Tuhan. Di sana bisa kita merasakan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan nyata dalam. Doa kalau yang kita panjatkan hanya 2 menit, 3 menit itu. Saya tidak akan pernah baca malam. Apalagi 10 menit, coba setengah jam. Coba 1 jam. Bagaimana caranya Pak? Ya tentu gak langsung itu. Coba 5 menit. Saudara, saya masih sama seperti orang-orang yang mau olahraga. Pak, saya mau olahraga. Dia pikir olahraga itu langsung setengah jam. Ya bosan. Olahraga itu gimana caranya Pak? Sedapat mungkin kalau bisa 5 menit, 5 menit. Selesai. Hari pertama 5 menit, hari kedua 5 menit, seminggu 5 menit. Gak apa-apa. Pasti lama-lama 2 minggu, sebulan ketagihan. Mulai setengah 12 menit. Mulai setengah. Lama-lama, kalau gak olahraga gak enak nih. Bisa 1 jam. Doa juga begitu. Kalau kita mendisiplin diri kita pasti bisa. Dan kita akan mendapatkan berkat-berkat. Kenapa Tuhan Yesus memberikan teladan dia berdoa pagi-pagi? Harusnya tidak ditulis.
Tapi ditulis. Pagi-pagi benar. Yesus pergi keluar mencari tempat yang sunyi. Dan dia berdoa di sana. Maka perlu makna itu. Maka kita pakai nama gereja kita Getsemani. Agar jemaat kita menjadi jemaat yang suka juga berdoa. Karena di doa itu banyak hal-hal yang kita temukan. Kalau kita sibuk dengan kehidupan kita yang ramai, saudara tidak akan pernah mendengarkan bisikan-bisikan isi hatimu, kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita bisa kita sadari pada saat kita mau tidur kadang. Pada saat mulai sepi gitu. Tapi kalau kita di luar rumah kita, mobil, kendaraan, kesibuk kerja, saudara tidak akan pernah tahu kesalahanmu. Kita tidak pernah bisa mendengarkan isi hati kita. Kita tidak pernah bisa mendengarkan suara hati kita. Apalagi suara Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan hanya di dalam kesunyian itu. Maka berikan waktu kita untuk itu. Yesus waktu itu pada saat dia menderita itu, dia tahu penderitaan yang sangat berat itu. Dia berdoa. Tidak ada kata lain. Berdoa. Maka bersama Tuhan kalau hari ini Bapak Saudara dalam keadaan susah, sulit, hanya satu saya mau sarankan, berdoalah. Nanti kita akan bahas apa isi doa. Karena sebulan ini kita akan bahas tentang doa. Kita terus mendapatkan kekuatan. Hal yang sama juga kepada kita. Beda. Maka tadi Bu Loli bilang, saya percaya pada saat hadirat Tuhan masalah kita selesai. Ya karena memang hadirat Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita. Walaupun mungkin utang kita belum lunas, tapi ada kekuatan untuk bisa menghadapi utang kita nanti. Atau apa itu masalah kita hari ini. Memang gak masalah kita selesai, tapi pada saat kita bisa berdoa, kita bisa merasa seperti gagap. Yang dulunya kita hanya tunduk-tunduk, tapi pada saat kita berdoa, ada satu kekuatan, ada satu dorongan yang kuat dalam diri kita, sehingga kita bisa gagah untuk berjalan. Maka pada saat Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya, dikatakan kalau boleh cawan yang lalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Karena dia tahu malaikat memberi kekuatan kepada. Dan juga bersama Tuhan dikatakan, untuk apa sih Yesus melakukan itu? Untuk supaya murid-murid sebagai teladan bahwa doa pagi itu adalah hal yang penting. Saudara kasih Tuhan, siapa yang menjadi prioritas pertama dalam diri kita? Itu terlihat pada saat kita bangun pagi. Maka kalau nanti besok bangun pagi langsung apa yang saudara cari? Kopi, berarti itulah di hati kita sebenarnya. Itu. Tapi kalau kita langsung melipat tangan, berarti Tuhan yang utama. Kenapa? Tuhan yang utama dalam hidup kita. Karena aku tahu Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Hari ini aku ada karena Tuhan. Ada milikku, ada iniku, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan sudah baik kepadaku, aku mengingat Kau Tuhan. Ya, saudara, saya saya mengambil contoh anjing ya. Anjing itu kalau saudara pelihara, kalau saudara kasih makan sekali, dia ingat. Saudara, Mama Mima pernah buat eksperimen. Kami ada berempat. Mima, Yowan, Mima, aku. Ciko lepas di sana. Siapa duluan yang pertama? Lari Ciko, dia lari ke saya. Ya.
Kenapa? Karena saya yang kasih dia makan. Engenya saya yang bersihin. Kencingnya saya yang bersihin, walaupun bau. Walaupun pertama-tama mereka bilang berjanji. Gak ada pelihara guguk, saya bilang, gak ada. Saya gak mau. Saya mau Pak ngurusi nya nanti. Setelah dari nggak ada itu praktek itu hanya janji-janji. Saya semua yang kerjain. Maka pada saat dilepas dikelang saya. Saudara, saya pernah bahagia waktu pulang dari Kopeng. Dilihat gitu. Ih, segitunya kenapa orang bisa pelihara anjing? Nikmat banget gitu. Kalau saya kemana tuh, diikuti terus. Makanya Iwan bilang, padahal anak-anak pengen main sama dia. Oinya mau dicari, dia panggil saya Oi gitu. Dia kemana ke toilet pun diikutin gitu. Apa sih kok sana gitu. Naik ke atas pun dia ikut. Kemana pun kalau saya di rumah dia ikut. Tapi kalau kita pulang berdua doang yang dia mamanya dan aku, mamanya juga. Saudara kasih sama Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena di hatinya dia tahu inilah yang memberi, inilah kekasihku dalam hati. Ini yang beri aku makan. Dia yang menolong aku, dia yang merawat aku, dia yang... Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu yang merawat hidup kita, kalau bukan karena Tuhan. Aku ada hari ini, apa? Kak, mana tadi? Karena, mari. Terus lagi. Terus apa lagi? Mana lagi? Aku nggak hafal lagunya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Kencang Re, suaranya Re. Ya kan? Aku ada, gitu apa lagi? Itu bagus, saya bilang, bagus juga lagunya. Lagu bagus juga jadi. Kalau kita bilang, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Kencang mulu nih. Kulalami. Naikin mic-nya. Si Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami, bersamamu kulewati, bersamamu kulewati. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan, sehabis hujan. Ya kan? Kalau kita tahu lagu itu, aku ada hari ini karena Tuhan baik, berarti kalau prioritas pertama kita harus siapa? Bangun pagi kita siapa yang kita temuin? Tapi Pak, saya kerjanya sip-sipan Pak, beda lagi. Ya mungkin habis bangun siang mungkin kita langsung menghadap kepada Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan, aku ada hari ini, maka kita buktikan, kita praktekkan bahwa kita adalah Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Kalau kita bilang ke kekasih kita, ke suami kita, ke istri kita, ke pasangan kita, I love you babe, I love you so much. Kadang bilang pret gitu kan. Jangan dengarkan itu hanya suara apa, nggak usah bilang I love you. Tolong dong sayang, aku mau pergi ke sini, antar dong, aduh sakit perutku, berarti kau nggak I love you sebenarnya. Kau hanya apa? Mencintai manis di bibir. Bukan mencintai secara praktek. Kalau kita bilang Tuhanlah yang menjadi kekudupku, yang membuat aku seperti ini, maka baru pagi-pagi kita bangun, yang kita ingat adalah Tuhan. Secara kasam Tuhan, dunia ini penuh dengan godaan.
Dunia ini penuh dengan godaan tantangan. Kita bangun pagi, kita keluar dari rumah kita. Saya pertama kali tabrak nggak apa-apa, tabrak mobil. Ada kita yang nabrak mobil, ini mobil tabrak saya, mau apa-apa. Kedua, mobil tabrak saya, brak, motor tabrak, brak. Ya. Langsung saya kepala, motor masih baru. Ya Tuhan, patah lagi bemper samping. Udah gitu dia ngotot lagi. Saya ada kampung sini. Saudara, kita keluar rumah pasti banyak godaan yang membuat kita berdosa. Maka butuh kekuatan. Coba praktekkan. Bangun pagi kita berdoa dengan kusut. Pasti kita bisa menjaga. Mungkin kalau saya nggak berdoa pagi-pagi itu mukanya udah kena itu. Tapi karena saya bisa menahan, dia bilang. Tapi masih agak sedikit. Apa sih? Masih sedikit bertekad. Tapi bilang, puji Tuhan banget. Ada anak-anak lagi 2. Depan 1, belakang 1. Masih mau ngantar mereka sekolah. Mulai godaan lain, saudara. Maka kenapa kita berdoa pagi kalau saudara bisa itu menjaga kita dalam hadirat Tuhan. Menjaga kita seperti Yesus agar dia tidak berdosa. Karena apa? Karena daging kita ini lemah, roh kita penurut, maka kita berdoa untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita mendapatkan ada satu urapan, kalau orang-orang kita karismatik bilang, yang turun dari surga dan menyertai kita. Maka pada saat kita melangkah keluar dari rumah kita, kita seperti diprotek oleh. Kalau ada pun di luar sana godaan, kita berkata, seperti tidak selera. Saudara, kalau di hadirat Tuhan loh sering. Itu kalau kita melihat dosa seperti gak selera. Benar. Betul gak peduli? Ya kan? Seperti gak selera. Saya pernah dengar hamba-hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan jatuh? Dia bilang karena dia tidak berdosa. Karena dia udah jarang berdoa. Kalau kita bisa berdoa berjam-jam, nggak 5 menit ya. Memang kalau sibuk kan 5 menit. Tuhan terima kasih hari ini memberkati aku, haleluya, amin. Tuhan itu cabut ya kan. Hari ini ada pelayanan lagi Tuhan, cabut. Tapi kalau kita pagi-pagi, kita bangun pagi jam 5 atau setengah 5. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekarang ini merinding bulu saya, so. Apalagi itu pagi-pagi, belum ada orang. Jam 4 pagi kita nyanyikan lagu itu. Kita gak main musik, tapi hati. Orang masih tidur, kita menyembah Tuhan. Dia bilang, ini Andre, anakku yang kukasih. Kata Bapa di surga. Ada di hatiku. Dan dia juga ada di hatiku. Saudara, Tuhan bukan gak mau dengan sibuk dengan pelayanan. Marta dan Maria itu satu contoh. Ada satu sibuk, ada satu duduk. Tuhan bukan gak mau saudara sibuk. Ya harus sibuk. Yesus pada saat dia selalu dikejar-kejar oleh orang lain. Dia pergi menyingkir. Dia berdoa. Supaya dia tidak mau mencuri kemuliaan daripada Bapa. Saudara kasih sama Tuhan. Apa yang kita lakukan? Pada saat kita dalam keadaan susah, sulit hidup. Apa kita berdoa? Kalau saya, doa itu mendapatkan kekuatan.
Masalah kita nggak selesai memang. Pergumulan kita nggak selesai memang. Tapi tidak ada kekuatan, ada satu power yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Bisa kita berdoa pagi. Kita melangkah dengan sukacita. Bangunlah persekutuan kita dengan doa. Doa bukan saja hanya sekedar meminta kepada Tuhan. Walaupun iya, karena Yesus juga di dalam doanya juga dia, kalau boleh Tuhan, lalukanlah Bapa, lalukanlah cawan ini daripada. Memang, tetapi di doa juga ada kekuatan yang baru yang kita dapatkan pada saat kita berdoa. Doa juga memprotek kita untuk menghindar dari dosa. Maka Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dunia ini banyak cobaan. Dunia ini penuh dengan tantangan, godaan, cobaan. Kalau daging kita lemah, maka itu akan gampang. Tidak ada benteng. Saudara, kita ini seperti seorang yang tidak pernah latihan. Berantem dengan orang yang sering berantem. Dan dia sering latihan. Pasti langsung di KO. Ada satu kisah dalam Tuhan. Seorang pemilik anjing yang hitam dan anjing putih. Dia berkata, ini anjing memang anjing pemburu. Menurutmu kalau dia berantem anjing ini, siapa yang menang? Saya yang punya anjing ini. Yang orang lain bilang, yang hitam. Karena dia lebih garang. Secara apa yang dilakukan oleh sepemilik anjing? Sebelum pertandingan, dia nggak memberi makan anjing yang hitam ini. Kalau nggak makan berarti apa? Lemas. Dan gampang jatuh. Walaupun dia kuat, walaupun kokoh, kalau tidak pernah diberi makan, maka dia akan gampang kalah. Demikian roh kita. Kalau saudara tidak pernah berdoa, mungkin karena waktu saudara nggak bisa doa pagi, tapi mungkin malam sebelum tidur, kunci kamarmu dan nyanyikan apa yang menjadi puji-pujianmu kepada Tuhan. Mungkin lagu ini yang bisa menguatkan hatimu. Dan di dalam tengah-tengah masalahmu yang sangat berat. Saudara di kantor, keluarga. Sekarang banyak keluarga yang kacau. Kadang kita kaget-kaget. Bahkan kalau saudara di sosmed melihat ada seorang, contohnya yang foto mereka mesra-mesraan, tiba-tiba berpisah. Maka netizen yang budiman berkata, makanya gak perlu upload foto yang mesra-mesra, yang biasa-biasa aja deh. Aku sama suamiku gak pernah upload foto-foto mesra. Ya gak gitu juga ya. Ya perlu juga lah. Tapi masalahnya kan di situ. Karena dunia ini kan hidup kita ini progres kan. Berprogres. Enggak, dunia kalau kayak gini aja keadaan kita terus ya oke aja. Contohnya hidup kita gini, enggak. Besok beda lagi. Maka kita berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok beda lagi masalahnya. Kalau kali ini berat, mungkin masalah yang berat ini selesai besok. Tapi ada lagi masalah, mungkin enggak seperti ini. Maka saudara, jangan pernah stres menghadapi masalah. Dan bagi saya solusi yang pertama menghadapi masalah adalah mari berdoa. Memang gak menyelesaikan segala masalah, tapi ada kekuatan yang baru seperti yang terima oleh Tuhan Yesus pada saat dia mau disalib. Ini menjadi teladan kepada kita. Ini menjadi bisa sampai. Jadi mengapa harus pagi-pagi? Karena pagi-pagi Yesus berkata bahwa Bapaknya lah yang utama dalam hidupnya. Kita siapa yang utama dalam hidup kita? Yang kedua, kenapa harus pagi-pagi? Agar tidak berdosa, agar tidak ada salah. Maka kalau kita mau menjalani hidup ini, bangun pagi, bangun doamu, agar kita tidak salah di hadapan Tuhan.
kita terproteksi. Jakarta ini mengerikan. Banyak kali kita nggak salah, kita bisa kena. Oleh karena itu, kita ini adalah orang lemah. Roh kita penurut, daging kita lemah. Oleh karena itu kita butuh kekuatan, yaitu urapan dari Tuhan. Ini yang menjadi renungan kita. Yang terakhir, kenapa harus pagi? Karena Yesus mau memberikan teladan kepada kita dan murid-muridnya bahwa doa pagi itu sangat penting. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Sebuah yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Naik satu. Mari sama-sama kita pakai berdiri bersama Tuhan. Aku ada ini karena bagiku semua yang ku alami bersamamu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Ku ada hari ini Karena Tuhan baik, teramat baik bagiku. Amin Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehari hujan. Kami tahu betapa luar biasa Engkau mengajari kami hari ini. Mengapa begitu pentingnya berdoa pagi-pagi. Tuhan kami, terima kasih untuk pengilhaman. Kami mau terus belajar semakin hari untuk makin kami bertumbuh di hadapan. Semakin kami boleh semakin mengenal Tuhan. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarilah kami ya Roh Kudus. Ingatkan kami agar bahwa doa setiap pagi itu merupakan hal yang penting. Nah, seperti yang kami bahas tadi. Ajar kami untuk menjaga persekutuan kami dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali bersama Tuhan. Saya ngundang Pak Didu, itu boleh bagian perjamuan kudus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sambutlah Yesus. Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku
dapat ku balas kasihnya.